Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Jasinga. Kebetulan saya bersama salah satu tim ahli cagar budaya di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Kita akan ngobrol nih dengan beliau terkait dengan situs-situs yang berada di Kabupaten Bogor. Kita langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, boleh disampaikan ke teman-teman Napak Tilas nih, karena saya baru kali ini juga datang ke Bogor dan meliput situs yang ada di Kabupaten Bogor. Ada berapa situs sih di kabupaten ini, Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cagar budaya. Kebetulan kalau di Kabupaten Bogor ini yang sudah terregistrasi di Dapobud itu kurang lebih 154. Objek diduga cagar budaya dan cagar budaya. Sedangkan di kita alhamdulillah sudah ada 44. Ada 44 yang cagar budaya peringkat Kabupaten Bogor. Dan ada 5 cagar budaya peringkat nasional gitu. Jadi ada 154, tetapi itu belum terdata semua karena kita masih datanya masih seperti kawasan gitu. Jadi belum didata per item per satu-satunya nih. Seperti yang saat ini kita duduk di sini ada makam Eyang Wirasinga. Di sini ada beberapa makamnya. Tapi di sini dihitung baru satu, padahal ada kurang lebih 230-an makam yang ada di komplek Eyang Syekh Sohib Eyang Wirasinga ini gitu. Ada 230-an kurang lebih. Nah, ini baru di desa Jasinga ya. Ini desa Jasinga, Kampung Jasinga, desa Jasinga ya. Nah, desa Jasinga. Jadi ini baru satu wilayah. Belum lagi kita ke Garisul di desa Kalong Sawah. Sekalong Sawah itu ada 600 makam. Belum lagi kita ke Gunung Kulantung, ada kurang lebih 3.000 makam di Gunung Kulantung. Belum lagi ada Syekh Muhyiddin di Parung Sapi. Jadi memang di Jasinga ini unik ya. Paling banyak memang ditemukan adalah makam-makam kuno gitu, khususnya makam-makam tokoh-tokoh penyebar agama Islam gitu. Dan ada juga kita yang uniknya di Bogor itu adalah peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ada 7 peninggalan Tarumanegara, kebetulan ada 5 di Kabupaten Bogor. Satunya di Jakarta Utara, di Koja yang sekarang ada di Museum Nasional. Satu lagi ada di Cidanghiang, Cidanghiang, Banten. Dan ada 5 di Kabupaten Bogor. Yang pertama di paling ujung itu ada yang namanya Prastasi Pasir Awi. Kebetulan ada di Kecamatan Sukamakmur. Nah, ada Prastasi Ciaruten, ada Prastasi Kebon Kopi, ada Prastasi Muara, itu ada di satu desa, yaitu Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang. Dan ada satu lagi Prastasi Jambu Koleangkak, ada di Kecamatan Nanggung. Jadi ada peninggalan tertua di Kabupaten Bogor itu Tarumanegara, abad keempat itu ada 5. Dan sebenarnya kalau kita mau runut lagi ke atas, masih ada lagi, bahkan di Kabupaten Bogor itu uniknya dari mulai zaman prasejarah. Ada. Prasejarah sampai kolonial ya. Kalau sekarang ini kan masa Islam dan kolonial itu hampir berbarengan gitu. Jadi ada 44 cagar budaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai peringkat kabupaten, dan ada 5 cagar budaya yang sudah ditetapkan peringkat nasional oleh Pak Menteri. Nah, beliau itu sering berkelana ke situs-situs nih. Yang paling jauh nih Pak, situs di mana? Paling jauh sebenarnya Kabupaten Bogor kalau dibilang dari dinas, paling jauh Parung Panjang jauh, Tenjo jauh, Jasinga juga lumayan, butuh waktu 2,5 jam lah dari Cibinong gitu ya. Tetapi kita pada saat sampai di lokasi ini terbayar capeknya, dan masih banyak sebenarnya tempat-tempat yang memang menjadi destinasi wisata minat khusus ya. Nggak semua orang senang gitu. Artinya sampai saat ini yang saya lihat jumlah kunjungan yang terbanyak yaitu di Syekh Sohib ini. Oh, paling banyak? Paling banyak. Itu satu bulan itu bisa mencapai 1000-an ya, Yang ya? 1000. Hampir 1000. Paling sedikit 600. Paling sedikit 600 sampai 700 orang. Nah, ini juga apa? Jadi barometer buat saya. Kenapa saya setiap minggu ini ke sini, padahal kalau bicara jauh lumayan jauh, tapi karena memang lihat, oh ternyata memang di Jasinga itu bukan sedikit, tapi banyak yang memang perlu di explore. Nah, khususnya para youtuber nih, agar orang-orang yang mencari di mana sih makam Syekh Sohib gitu, di mana sih makam Eyang Wirasinga, oh ada di Jasinga. Nah, ini mudah-mudahan ini jadi informasi ya buat teman-teman yang belum tahu. Nah, situs-situs yang paling ekstrim nih Pak, yang Bapak kunjungi ya, itu di mana nih? Ya misalnya rutenya tuh harus jalan ke puncak, ke atas, pernah nggak? Ada juga Batu Tapak Penjoleat. Itu adanya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg. Itu persis telapak kaki ada di puncak gunung. Jadi kalau kita naik juga lumayan lah. Kalau sana jalan kaki ini
sampai ke dagu nih. Ekstrimnya ya. Ya, jadi kita bukan pakai ini lagi, tapi pakai apa? Kita manjatnya itu pakai akar. Itu yang ekstrim ya. Tapi ada juga yang uniknya lagi yang bawahnya suasana alam. Ada Cibalai, kawasan Cibalai di Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya. Ada juga di Calobak, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari. Jadi ada beberapa situs yang memang menjadi destinasi wisata minat khusus yang unggulan. Termasuk di sini, kalau makam sih memang nggak diragukan ya. Hampir dari mana-mana ke sini itu mulai dari Banten ya, mulai dari Banten, Cirebon, Jakarta, Tangerang. Bahkan kemarin ada orang Jepang juga hadir ke sini juga. Jadi ada beberapa WNA lah tahun yang memang ke sini. 2017 Pak dari Belanda. Tuh, 2017 memang dari Belanda. Jadi banyak juga gitu. Destinasi unggulan lah kalau menurut saya gitu di bidang cagar budayanya. Apa sih yang Bapak rasakan ketika datang ke suatu situs? Kan bukan hanya sekedar menunaikan tugas ya. Betul. Pasti punya cerita-cerita unik ketika mengunjungi situsnya. Mungkin teman-teman pengen tahu seperti apa nih Pak. Apakah ketemu dengan sesuatu atau apa? Banyak. Banyak ya. Jadi banyak memang. Kebetulan saya ditugaskan pada tahun 2009 di bidang kebudayaan, tepatnya di seksi cagar budaya dan sejarah. Nah, jadi pada tahun 2009 pada saat saya diangkat menjadi CPNS, ditempatkan di cagar budaya, dan sampai sekarang saya belum dipindahkan. Bahkan alhamdulillah tahun 2019 kemarin saya ikut sertifikasi tim ahli cagar budaya dan lolos. Dan sekarang ini alhamdulillah saya salah satu anggota tim ahli cagar budaya Kabupaten Bogor. Pastikan objek diduga cagar budaya ke Bupati untuk ditetapkan sebagai cagar budaya bertingkat kabupaten. Jadi kalau bicara banyak yang ditemuin luar biasa. Saya awal-awal dengan cagar budaya itu salah satu orang yang nggak percaya dengan hal-hal yang gaib ya. Tetapi pada saat saya di cagar budaya ternyata luar biasa. Ada bahasa pada saat kita datang ke suatu tempat, kok di sini dingin. Pas begitu maju satu langkah kok anget ya gitu. Jadi mungkin ini kalau pemikiran pribadi, mungkin ini gerbangnya atau apa, udah beda. Mungkin kalau bicara beda alam karena masih kelihatan kan gitu. Nah, sama halnya kalau kita datang ke sini, ke ziarah ya. Karena ini makam, jadi kita ziarah. Kalau saya nyebutnya makom itu silaturahmi. Kalau makom, karena memang patilasan kan. Kalau makom itu patilasan, kita lebih menyebutnya silaturahmi. Tapi kalau ke sini saya sebutnya ziarah. Kenapa? Karena memang ini ada jasadnya di sini yang memang dimakamkan. Jadi memang menetap di sini. Jadi saya nyebutnya ziarah ke sini. Jadi pada saat kita jarak ke sini pun, pada saat memang beliaunya ada, ya ada kerasa. Tapi beliaunya nggak ada, ya nggak ada gitu. Atau beliau lagi kemana. Tapi pada saat kita datang itu, ya memang ada hawa yang membuat kita, ada mungkin ya gitu. Ada hawa. Sama halnya pada saat kita berkunjung ke rumah orang, pada saat kita assalamualaikum kan nggak bakal dibukain pintu. Kalaupun dibukain pintu kan bingung. Nggak ada orangnya gitu, mau ngapain kita, nggak ada tuan rumahnya. Sama halnya pada saat kita silaturahmi ke sini, jarak ke sini, pada saat kita assalamualaikum, ada kayak semacam ada yang nyambut lah gitu. Mangga, bahasanya mangga, calik, mangga gitu. Jadi hal-hal yang di luar nalar kita ya, di luar nalar orang-orang gitu. Nah, ada pengalaman yang sampai sekarang terkena nggak selama mengekspor situs-situs? Tahun 2009 itu yang saya bilang tadi, saya salah satu orang yang nggak percaya dengan hal-hal seperti ini. Saya pernah ditampar, tapi ditamparnya bukan oleh orang. Pada saat itu saya berkunjung ke daerah timur. Pada saat itu ada kunciannya, memang udah sore, lamun rek ngukur sekali wae nya gitu. Jadi kalau mau ngukur itu makam, karena saya penasaran ini makam kok panjang amat gitu, gede amat gitu. Jadi pada saat mau ngukur makam ini, udah sekali aja, jangan 2 kali 3 kali. Manusia penasaran kan pasti kepo dong. Ada apaan sih? Kenapa harus sekali gitu. Saya ukur 17 meter, saya ukur lagi 19 meter. Nah, pas saya pulang, ternyata pipi saya bengkak sebelah. Dibilang sakit gigi, ya bukan, ini bukan. Akhirnya saya nanya ke teman-teman khususnya para ustadz, saya nanya, ini kenapa sih? Culangung siapa gitu, saya dibilang culangung kunaon gitu, nggak sopan katanya saya, nggak sopan. Ingat-ingat deh cina, tas naon kamari nah, bis ngapain tuh kemarin emangnya, tadi gitu. Ada yang nggak senang gitu. Oh iya kali itu, udah si kuncennya bilang, sudah 1 kali aja ngukurnya. Ternyata saya emang kepo, penasaran, ada apaan. Ternyata emang beda-beda di setiap diukur. Itu mungkin ada pas saya ingat-ingat lagi. Ya udah bacain Fatihah, kirimin Fatihah. Alhamdulillah.
mulai alhamdulillah mulai hilang. Di situ mulailah saya belajar sama Ustadz bagaimana ke tempat-tempat seperti ini, adabnya harus punya adab kan kita ya. Karena dulu masih emang awal nggak ada yang ngebimbing, ternyata harus punya adab, etika kita harus dijaga.